Ya, Ustaz. Omongannya itu jadi doa gitu ya. Ya, betul, Ustaz. Jadi kalau ada anak kita suka bawa martil, jangan marahkan dia. 2 Mana kemungkinan, Ustaz. dia? Pertama nak kerja bangunan, kemudian Jadi tukang hakim nanti kan? ke hakim, ya Iya. 2 betul. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita telah sampai tepatnya di belakang Islamic Center Rokanhulu nih, Ustaz. Iya, Ya, Ustaz, ya. Hmm. Pas background kita di belakang Islamic Islamic. Center Kabupaten Rokanhulu. Ya. Sejak zaman pemerintahan Pak Ahmad ini, Ustaz. Iya, Hingga sekarang. Heeh. Sekarang enggak ada. Sekarang udah mengganti. Udah mulai ganti. Ganti roda pemerintahan. Ya, betul. Baik, tema kita pada sore hari ini cukup ini khawatir kita, Ustaz. Apanya Mungkin khawatir nih, Ustaz? yang mengkhawatirkan Oh, iya. mungkin cara menggapai ridho ilahi, Itu Allah ya. ridho Allah. Ada di mobil-mobil itu tertulis Mm-mm. ridho ilahi. Mm-mm. Apa pengertian yang di sini yang dimaksud ridho ilahi? Iya, iya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk mencapai ridho ilahi? Mm-mm. Silakan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih MCS. Ya. Mukadimah saya tumpangkan kepada pembawa acara MCS, Master of Ceremony, Serial Genius. Ya. Nah. Sesuai dengan tema kita, yakni adalah menggapai Ridho ilahi. ridho ilahi. Ya. Jadi, Ya, Ustaz. Nah, ya, bagus, Ustaz. Ya, silakan. ridho ilahi. Ya. Ridho itu artinya Allah sayang kepada seseorang. Maka sayang Allah itu disebut dengan Allah ridho atas dirinya. Oh, Allah itu ridho atas diri dia sendiri. Iya, atas diri manusia tadi. Oh, Nah, diri hambanya. Iya, Nah, iya. ya, ya. Lalu bagaimana cara kita meraih ridho Allah tadi? Ya. Maka mesti ada pengorbanan MCS. Pengorbanan. Ya. Ya. Contoh kecil pengorbanannya ketika kita bangun tengah malam sholat tahajud. Kita bangun sholat tahajud itu ada enggak yang kita korbankan? Ada, Ustaz. Ada. Waktu. Kantuk kita, Kantuk, ya kan? Betul, Ustaz. Nah, itu salah satu yang kita korbankan agar kita bisa meraih ridho Allah ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan ridhonya, maka kita mesti siap dan ikhlas mengorbankan sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Contohnya lah. Contoh, ya, contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya. ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, ya, iya kan? Ya. Dihadapkan dua pilihan. Ya. Apakah Ibrahim itu dia tidak melakukan atau melakukan? Ya, mengikuti perintah Allah atau ya, tidak? atau Itu tidak. maksudnya. Nah, ya. Ya. Maka puncaknya dia mengikhlaskan dan dia ridho ya. atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Lalu apa yang didapatkannya? Setelah itu dia pun mendapatkan Allah ganti dengan seekor kibas. Ya. Wafadaina bizib'in azim. Ya. Dan kami tebus anak itu dengan kibasan yang besar. Jadi artinya Ibrahim itu dia ridho, siap menerima. Sekarang kalau siapa yang ridho, berarti siap menerima. Ya. Jadi kita ini kalau mau mendapatkan ridho itu mesti ada pengorbanan, JS. Sama kita buat konten ini, JS. Iya, iya. Kita korbankan waktu kita kan. Ya. Nah, kita ini makin lama nampaknya lagi kabar kita. Ridho saya ini. Baik, Ustaz, kita lanjutkan karena ada salah teknis pada kamera kami. Mohon maaf. Maklumlah. Ustaz, ya. Ya, kita berusaha yang sebaik mungkin, Ustaz, ya. Oh. Ini permintaan dari netizen kita, Ustaz, ya. Masalah background belakang itu katanya mau Islamic Center kan urus. Ya, betul. Ya betul. Netizen kita itu minta. Bagus lah kalau mintanya yang tidak bermasalah atau payah. Akan kami usahakan. Itu, Ustaz. Ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Jadi siapa saja yang mendapat ridho ilahi itu, Ustaz? Iya.
orang yang siap menerima, ikhlas dalam menerima ketetapan Allah, Ya. maka sesungguhnya Allah ridho atas dirinya. Hmm. Jadi bisa kita rasakan Allah tuh ridho nak dengan amal kita. Ini yang kita, Nah, ridho nak dia dengan amal yang kita lakukan. ini apa ya kita menjawab? Ustaz? Ya, sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah, tidak menambah-nambah, tidak merubah-rubah, sesuai, Tidak ngurang-ngurang. ya, tidak dikurangi. Maka kita akan merasakan Allah ridho dengan amal itu. Itu ya. Rasa-rasanya juga Ustaz, Hmm. ada amal ini yang rasanya tidak diterima oleh Allah. Ustaz. Ya. Berbantah dengan hati nurani. Nah, bertolak ya. Bertolak belakang. Ada. Ibarat bos berani ya. Masih berani ya. Masih berani. Nah, orangnya itu siapa kira-kira? Kalau Nabi Allah itu yang 25 itu, iya. dan Rasul itu, adakah yang mendapat ridho ilahi atau ridho Iya. Allah? Oh, ini para nabi nih? Iya, para nabi. Ya, para nabi. Siapakah yang mendapat Iya. para nabi itu mendapat ridho Allah? Kita contohkan Rasul Ulul Azmi, ya kan? Ulul azmi saya. MTS tahu tuh? Rasul Ulul Azmi yang 5. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada. Ya. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Isa. Ya. Nabi apa lagi? Nabi Muhammad. Satu Satu lagi? lagi Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, itu termasuk Rasul Ulul Azmi. Ulul azmi. Iya. Ulul azmi itu orang mendapat ridho dari Allah. Ya, Rasul yang ujian yang mendapatkan gelar Ulul Azmi itu Rasul yang menerima ujian lebih dari para nabi yang lain. Ya. Ulul Azmi, ya, dia tetap ridho Allah. Allah ridho atas mereka. Karena Nabi 25 Rasul itu tetap menjadi teladan. Suri Ya, teladan. suri teladan. Bagi pengikutnya, Ustaz. Ya, pengikutnya. Pengikut agama ini nabinya. Ya. Ustaz ya? Ya. Umat ini nabinya. Ya. Betul, Ustaz? Ya. Jadi kita ya, supaya kita mendapatkan ridho Allah, maka kita mesti siap mengorbankan baik persembahan ibadah kepada Allah, ibadah kurban. Artinya kan itu ada pengorbanan. Ya. Biaya yang begitu banyak kita korbankan. Kalau direnung untuk apa kita korbankan? Untuk mencari ridhonya itu. Ada juga sebagian mengatakan, Ustaz, ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Iya. Terbalik, Ustaz. Ridho Allah fir ridho walidain. Walidain, ya. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ya, betul, Ustaz. Ya, Adis. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Betul, Ustaz? Betul. Itu jelas itu MCS. Berarti orang tua itu dengan Allah itu dekat, Ustaz. Dekat. Saking kan dekatnya, ridho Allah itu baru dia terbuka apabila dia terhadap orang tuanya berbuat baik, tidak durhaka kepada orang tuanya, baru Allah ridho. Ridho dia. Oh. Begitu hebatnya. Jadi hati-hatilah kalau orang tua zaman dulu mengatakan kepada anaknya itu, entahlah, Ustaz, malas dia. Kalau zaman sekarang tuh mau durhaka kau, seperti ini kasar bicara, Ustaz. Kalau zaman dulu itu terjadi itu, Ustaz. Maka orang tua dulu tuh tidak mau melaknat anaknya. Iya. Bahaya, Ustaz. Omongannya itu jadi doa. Ya, betul, Ustaz. Jadi kalau ada anak kita suka bawa martil, jangan marahkan dia. Dua kemungkinan, Ustaz. Dia. Pertama nak kerja bangunan, kemudian jadi tukang hakim nanti kan? Tukang hakim, ya. Dua. Jadi jangan sangka buruk dulu. Iya. Jadi itu MCS. Jadi ridho tadi mesti kita ada pengorbanan. Yang kedua, setelah pengorbanan kita lakukan, maka terhadap ibu ayah kita harus perbaiki akhlak kita terhadap mereka. Ya. Apa yang MCS dulu katakan? Ya. Walaupun banyak amalnya. Ya. Macam mana tuh? Dulu saja. Ya. Tak bisa masuk surga. Iya. Gimana tuh? Anak itu yang durhaka kepada orang tua. Berapa banyak kita berbuat baik kepada orang lain. Iya. Kepada tetangga. Rajin beribadah. Sering bersedekah. Pergi umroh berulang-ulang. Pokoknya di kampung itu pada banyak. Iya. Tapi durhaka kepada orang tua. Demi Allah, Ustaz. Tidak masuk surga. Kan itu hebatnya kan? Itu hebatnya, Ustaz. Namanya menonjol terus kan? Iya. Jadi orang tua itu pantas, Ustaz.
3 kali dalam ayat. Iya, hadis Nabi disebutkan itu. Iya. Ummuka itu kan. Ummuka kan, Iya. baru abuka. Sekali Ya, ayat. ya. Tapi jangan heran bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini penting dengar. Kalau sudah jadi bapak-bapak bertahu Ustaz. Iya. Walaupun kita bicara tadi itu ibu, tapi yang punya anak bapak. Percaya Ustaz? Iya, karena Ya. namanya disemat selalu ya. Tapi ibu 3 kali. Iya, Tapi bapak sekali. Tapi yang punya anak bapak. Tak Apa percaya? contohnya? Contohnya Ustaz. Kita nama saya Sahrial. Iya, Sahrial. Bin ayah saya. Bukan nama bin ibu saya. Emak saya namanya Nurlela misalnya. Ayah saya Bahari. Bukan nama emak saya. Tapi nama ayah saya. Padahal ibu itu 3 tak. Sudah saya bilang dulu Ustaz, 5M nih Ustaz. Dulu kan? Dulu kan? Jadi jangan khawatir bapak-bapak, menang bapak itu di situlah. Bagaimana Ustaz? Makanya yang paling penting dalam hidup itu makanya jangan durhaka kepada kedua orang tua. Keduanya Ustaz. Iya, keduanya. Kedua-duanya enggak satu. Kedua-duanya. Maka dalam doa itu ada doa tuh sedih. Apa doa Ustaz? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah seorang ayah yang namanya dibintikan kepada kami. Ya. Ialah ayah kami. Nama kita kan binti kan? Ya. Itu ada doa itu, Jas. Jadi adapun anak wanita, Ustaz, putri lah Ustaz ya. Ya. Itu perginya ke mana? Ayahnya juga binti. Iya. Oke, Jas. Kita ini nampaknya benar. kembali kepada ridho. Tujuan saya tadi itu contohnya betapa pentingnya ridho orang tua itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan durhaka kepada kedua orang tua. Betul, Ustaz? Ya. Jadi ada yang terakhir lagi, Ustaz? Ya, terakhir kesimpulan dari saya MCS terkait pertanyaan MCS tadi masalah ridho ini. Yang pertama mesti ada yang kita persembahkan, yang mesti kita korbankan. Barulah kita merasakan ridho Allah. Bangun tengah malam kita mengorbankan rasa kantuk kita. Ya. Kita sering bersedekah, berarti tujuannya apa? Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Ya. Padahal kita butuh uang itu. Kita butuh, tapi kita merasakan ini yang lebih butuh. Ya, betul. Kenapa kita sedekahkan? Karena kita ingin dapatkan ridho Allah. Ya. Saya MCS tak sebenarnya. Ya. Saya ada sedikit kan. Iya. Enggak sampai 1 menit. 30 detik aja. Ya. Jadi kalau bagi saya ridho itu saja keikhlasan kita berbuat baik kepada orang, kepada semua makhluk, baik hidup ataupun yang tidak hidup. Iya, artinya mati saya. Mati batu contohnya. Batu. Manfaat kalau waktu batu itu apa? Itu apa? Nanti dari ridho itu. Gunakan dia ya. Jadi gunakanlah keperluan yang ada di permukaan bumi ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang diinginkan Allah, Ustaz. Itulah dari ridho itu, Ustaz. Kalau Allah mau, ridho, Ustaz. Iya, betul. Betul, Ustaz. Kalau tidak mau, tidak ridho. Artinya kita kembali ke ikhlasan. Bisa kita kira buat keikhlasan itu. Kalau nanti cobalah. Ada orang meninggal, coba lihat itu terakhir kan. Ini ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah meninggal atau sakaratul maut. Ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ikhlas tak kalian? Saya malas lagi menjadi ikhlas. Ikhlas tak kalian seseorang itu meninggal karena Allah? Ikhlas, Pak. Itu ujungnya, Ustaz. Ya, ikhlas. Jadi kalau ikhlas kalian, Allah pun ridho. Ya. Jadi kalau ada nama anak orang ridho, ingat nama itu adalah doa. Mana kan orang? Nama itu adalah doa. Jadi ini dengar ini, Ustaz. Kalau seandainya ridho, siap-siaplah menerima perintah Allah dan mengikuti larangan, menghentikan larangan. Ingat, mudah-mudahan challenge kita berkembang. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian saja dari kita. Saya MCS Sahrial mengundur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.